mulai sesinya. Kami serahkan ke Pak Gofar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Udah, Di? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Silakan, Pak, dimulai. Dan rekan-rekan yang lain mohon di-mute dulu ya. Mohon di-mute dulu kita supaya sama-sama fokus dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gofar di sesi kita hari ini. Terima kasih. Baik, Pak. Silakan, Pak. Ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan semua, real life people yang berbahagia, saya adalah orang yang paling bahagia karena pagi ini bisa berjumpa dengan semua. Kebetulan saya juga sekarang di Velves UI, saya lihat memang sudah berbeda situasinya dengan beberapa pekan lalu yang 1-2 orang, maksimal 10 orang, tapi sekarang rasa-rasanya ini sudah ramai. Nah, saya di kesempatan kali ini ingin sharing ya, ada paling tidak 3 hal. Yang pertama, pada saat ya kita bicara tentang semangat. Nah, kalau semangat ini saya selalu ingat ya, orang yang selalu mengobarkan semangat di real life ini dan sangat menggelora gitu ya, adalah Bang Abduh. Bang Abduh itu kalau sudah dikasih mic itu langsung semangat. Ini Bang Abduh ikut nggak nih? Nah, jadi setiap orang memiliki cara ya, style masing-masing untuk menyemangati diri. Jadi tidak bisa disamakan. Dan cara itu tergantung juga dengan situasi-situasi yang sedang dihadapi. Oleh karenanya saya ingin berbagi tips ya, berbagi rahasia ya, bagaimana caranya kita tetap bersemangat. Dan itu merupakan tips yang sederhana, tidak memerlukan sesuatu yang rumit, bisa dipraktekkan kapanpun dan setiap hari. Dan ini saya lakukan secara konsisten sekian lama. Bagaimana membangun semangat bahkan saat apa yang kita hadapi itu sangat berat, sangat rumit, penuh dengan tekanan, banyak tuntutan, himpitan, kesulitan, dan seterusnya. Nah, seringkali ini membuat kita kendor semangatnya. Nah, tips dan rahasia yang ingin saya bagi ini adalah setiap pagi, ya, setiap pagi bangun pagi, ya, itu usahakan untuk kalau bisa ya, ini perlu latihan, makanya ini tips. Style apapun Anda, ya, itu bisa melakukan tips sederhana ini. Karena jika kita lakukan tips ini, itu memudahkan kita dalam membangun semangat itu dan merenewal semangat itu. Yaitu adalah di setiap bangun pagi, pertama usahakan bangunnya pagi. Jangan bangun siang. Ya, ini tips pertama. Kalau bisa sebelum subuh. Nah, rekan-rekan yang punya kebiasaan belum bisa bangun pagi, tolong perbaiki. Ya, kalau bangun sebelum subuh sulit, minimal subuh. Kalau bangun sebelum subuh kita bisa persiapan kan, sholat fajar, sholat witir, atau kalau mau ditambah ya sholat tahajud. Tapi sebelum melakukan itu semua, pas bangun, itu coba pas bangun, kesadarannya sudah mulai pulih, lalu lakukan sujud syukur.
Ya, ini idealnya ya. Lakukan sujud syukur, sebutkan dalam sujud itu 10 nikmat ya yang menjadi wujud syukur kita. Contohnya, ya sebutkan melalui lisan kita ya. Walaupun kalau kita kadang lupa ya udah pas bangun kita sebutkan 10 saja. Kalau nggak mampu 10 ya 20 oh ya 5 maksudnya. Tapi ya ini kan tips ya. Ya Allah, aku bersyukur pagi ini Engkau bangunkan dari kematianku. Ya. Karena tidur itu kan seperti kematian ya, kematian kecil. Karena kita bisa tidak bangun lagi. Ya Allah, aku bersyukur aku masih bisa menikmati nikmat mata bisa untuk melihat, nikmat telinga untuk mendengar, nikmat lisan untuk berbicara. Ya Allah, aku bersyukur aku bisa ya melihat keluargaku. Yang jomblo ya melihat bantal guling kan. Yang udah beristri, berkeluarga, bersuami ya bisa lihat pasangannya. Yang punya anak, sebut aja. Ya Allah ya Rahman, aku bersyukur Engkau masih memberi iman kepadaku. Saya sebutkan 10 aja, tiap hari bisa beda-beda, tiap hari. Sehingga sebelum kita memulai apapun, maka yang lahir dari diri kita di pagi hari adalah rasa syukur itu sendiri. Yang belum pernah cobain deh. Yang belum pernah melakukan tips ini nggak usah sujud. Ya. Ini saja, bangun terus langsung sebutkan nikmat Allah. Dan jika ini dilakukan terus-menerus, ini akan membangun satu kepribadian yang berbeda di diri kita. Sangat berbeda. Nah, rekan-rekan semuanya, ini tips yang mungkin bisa dipraktekkan, karena begini, pada saat saya mau sampaikan tentang, ayo kita semangat, kita sedang dalam krisis, dalam pandemi, corona, dan seterusnya, bla 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 bla, menjadi rumit manakala kita tidak punya sikap yang jelas tentang semua nikmat yang sebenarnya sangat banyak, yang tidak bisa diukur, ya, la tuhsuha, ya tidak bisa, itu berlimpah ruah tanpa mampu kita ukur. Ya ni'matullahi la tuhsuha, ya kita tuh nggak bisa tuh. Sebenarnya ya mengukur semua nikmat Allah. Nah, seringkali kita kurang menyebut tadi ya. Sebenarnya kualitas pagi hari itu ditentukan oleh kualitas kualitas hari-hari kita ditentukan oleh kualitas pagi harinya. Coba deh rasakan kalau kita tiba-tiba bangun telat, ya masing-masing kita pasti pernah lah ya. Karena ya kadang kita nggak bisa selalu bangun pagi. Bangun telat tuh rasanya lain. Nah, yang kedua ya, rutinkan baca minimal satu ayat sama artinya. Itu minimal banget tuh. Nah, kalau bisa punya program khusus ya. Jadi bacaan nggak usah banyak-banyak, tapi kita pahami artinya. Nah, yang ketiga, tips untuk tahap 1 ini adalah upayakan ya terus untuk berprasangka baik. Nah, rekan-rekan semuanya, modalnya itu saja maka kita sudah semangat. Jadi, Ardi, saya materinya udah selesai nih. Udah semangat. Nah, rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah, real people yang berbahagia, maka dengan modal itu, sebenarnya kan rumusnya banyak. Setiap sholat, dari sholat ke sholat, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Itu kan sistem Allah untuk pembersihan kita ya. Kalau kita jalani saja apa yang Allah inginkan, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Sehingga gini, tentu gini, saya pribadi juga kadangkala tidak sederhana mengelola kondisi-kondisi kan gitu.
yang ada gitu, dinamika yang ada, ya, perubahan yang ada, ya kan? Konflik yang ada. Tapi kalau kita sudah punya bekal, sudah punya modal utama tadi, tiap hari itu semangat aja. Nah, saya pribadi kan masing-masing orang tadi punya cara sendiri untuk menyemangati diri. Saya pribadi seumur hidup istilahnya hampir tidak pernah mengikuti acara-acara motivasi, ya. Hampir tidak pernah, ya. Pernah berarti, tapi hampir tidak pernah mengikuti acara-acara, ya, motivasi, harus menyemangati diri, enggak. Begitu bangun pagi itu udah otomatis semangat, karena setiap bangun saya langsung tertarget nih, apa prestasi hari ini yang harus saya lakukan, apa perubahan hari ini yang harus saya kerjakan, apa PR saya yang harus saya selesaikan. Nah, itu ngototnya di situ, sehingga otomatis kayak auto recharge, ya. Kalau handphone itu, nah kalau ada mobil saya itu remote-nya itu pakai baterai. Tapi baterainya setiap ditancepin itu recharge sendiri, gitu, nggak perlu pakai baterai itu. Jadi otomatis. Jadi setiap bangun pagi itu otomatis ngecas. Nah, jadilah pribadi yang tidak rapuh, ya, yaitu orang yang tipenya membutuhkan orang lain untuk disemangati. Nah, ini tipe yang kepribadian yang rapuh. Sampai kapan kita harus membutuhkan orang lain hanya untuk mendapatkan semangat? Maka carilah semangat itu pada sumber pemberi semangat. Sumber pemberi rizki, sumber pemberi nikmat, sumber pemberi segala-galanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Baik, saya rasa dengan begitu silahkan dipraktekkan, ya. Bangun pagi, sujud, sebutkan nikmat Allah, diuji dengan semua, ya, kita diuji dengan keterbatasan, kehimpitan, dan kesulitan, itu ringan aja, enggak menjadi segalanya. Yang sedang dikasih nikmat, kelonggaran, kekayaan, dan seterusnya tidak menjadi sombong, dan seterusnya. Kedua, atau Ardi, ini file saya. Baik, Pak. Udah di ini, ya. Udah, bisa. Baik, saya terima kasih kepada Mbak Muti yang telah membantu membuatkan ini bahan, dan ini ada korelasi dengan apa yang ingin saya sampaikan hari ini. Ini materi saya di hari Sabtu lalu, mengisi Universitas Trisakti, dan ternyata ini acara tahunan, dihadiri oleh 350, dan ternyata seluruh Indonesia, kampus-kampus seluruh Indonesia. Awalnya saya pikir hanya Universitas Trisakti saja, kan, saya pakai kaos saja tuh hari Sabtu. Pas saya lihat Pak Dekannya hadir, yang lain-lain hadir, saya terus kabur lari tuh. Saya cari jas gitu, baru pakai jas akhirnya. Nah, rekan-rekan semuanya, next. Next. Baik, agar kita bisa mendalami lebih jauh, semakin semangat tadi, maka pertama, strategi inti kita dalam penanganan pandemi ini adalah ada 3, ya. Catat 3, yaitu 1, empathize, empati, ya. Jadi bagaimanapun, ya, dengan pandemik ini, maka kesulitan dihadapi oleh banyak pihak. Dampaknya sedemikian luas, ya. Dan kemiskinan
jatuh ke titik terdalam dan jumlahnya paling banyak. Pengangguran meningkat tajam, sekian juta orang menjadi pengangguran baru. Kalau diteruskan itu rasa-rasanya nggak ada tuh, ya berita-berita baik. Semuanya berita negatif, berita sedih dan seterusnya. Apalagi walaupun PSBB transisi sekarang ini kita lihat persebaran ya yang terkena virus makin hari meningkat. Yang dulunya tidak pernah ada angka 1000 per hari, sekarang angka 1000 itu sesuatu yang sudah mulai wajar. Ya, ini agak membingungkan kan buat kita. Dan saya jalan dari rumah ke sini itu macet, ya, hampir sepanjang tol macet. 3 hari lalu saya ke Kota Sukabumi, ya, itu macetnya tobat itu udah parah. Nggak tahu berapa jam itu macet. Nah, jadi ini sesuatu yang membingungkan kita bahwa penyakitnya masih ada dan semakin besar. Tapi kita juga terpaksa harus beraktivitas. Karena ya kebetulan juga ada saudara yang di pemerintahan daerah juga, ya dapat bocoran sana sini. Memang kalau juga masalah kesehatan yang kena, tapi pemerintah dan swasta itu juga tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk ya melanjutkan keberlangsungan aktivitasnya. Ya, pemerintah solusinya hanya cari utang, sumber daya. Jadi gini, pemerintah itu yang awalnya tahun ini anggarannya adalah menjalankan kan gini, ada belanja langsung, ada belanja barang dan jasa gitu. Nah, itu semua pengadaan belanja barang dan jasa itu didilit oleh pemerintah pusat. Lalu dinolkan. Jadi sekarang pemerintah daerah itu nggak ada kegiatan istilahnya. Semuanya hanya fokus pada penggajian. Dan PNS pun sekarang, ya kan, mau penggajian gaji ke-13 juga belum mampu. Belum ada duitnya. Ini yang pemerintah. Nah, rekan-rekan semuanya, oleh karenanya, strategi pertama inti yang kita harus kita kuasai, kita harus unggul, kita harus siapkan adalah mari kita berempati pada semua ya pihak-pihak yang semua keluarga kita, ya kan, munculkan. Jadi jangan ego, ya kan, bukan maunya, oh saya maunya begini, harusnya begini, harusnya begitu, enggak. Turunkan ego kita, munculkan empati kita. Di sekitar begitu banyak yang menderita. Ini pun bukan hanya ya berita-berita tadi bukan hanya membuat kita semakin challenge, tertantang, tapi juga membuat kita mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik. Jadi empati adalah cara dan energi yang harus kita miliki di real life property untuk bisa membangun basis-basis layanan yang ada di kantor ini. Empati di sisi sosial, maka kita cek keluarga kita terdekat, ada nggak yang kesusahan, pastikan kita bantu. Sekarang ini saatnya kita membantu. Empati di pekerjaan, ya kita harus lihat lagi apa yang harus kita bisa layani pada konsumen. Konsumen terdampak, ya kan? Di bisnis 1, SBU 1, SBU 2, apalagi SBU 2 gitu, yang mau kawin nggak jadi kawin kan gitu. Sudah bayar pula ke kita. Diminta refund nggak keluar-keluar nih sama kita. Karena kita juga susah untuk direfund gitu kan. Nah jadi empatinya harus muncul. Jadi jangan nggak bisa malah nanti berantem sama konsumen.
konsumen di bisnis SBU1 ya kan, udah booking ke sana kemari gitu kan, nggak diterima juga KPR-nya, susah bener, diturunin plafonnya, apa aja lah. Empatinya kita munculkan. Sehingga dengan demikian itu meringankan kita, sehingga konflik-konflik yang mungkin akan muncul hanya dengan rasa empati kita bisa selesaikan. Yang kedua adalah diversify. Adalah bagaimana kita melihat celah-celah, ya kan? Peluang-peluang dari kondisi yang ada. Jangan fokus pada berita-berita negatif yang tadi dan dimanapun siapapun sekarang itu dominasinya itu. Ya. Tapi fokuslah pada peluang-peluang kebaikan yang bisa kita ambil. Nah, diversifikasi yang kita bisa lakukan apa saja. Nah, saya apresiasi, ya kan? Saya sudah coba monitor dari medsosnya, dari Pak Alam juga. Itu contohnya Swarga Resort, ya. Melakukan diversifikasi berupa jualan renang dan makan. Dan terbukti ya bahwa ada ide, ada eksekusi, ada hasil. Itu yang diminta Allah. Ada ide, idenya jangan cuma jadi ide kan, dieksekusi, hasilnya kita lihat, perbaiki lagi, plan, do, check, action, plan, do, check, action. PDCA. Nah, tolong lakukan itu semakin masif. Apa saja, jangan relakan, ini contohnya nih di Velves UI nih, itu mikir apa yang bisa didiversify sehingga terjadi revenue baru, ya kan? Gedung-gedung meeting misalkan, ruang-ruang meeting ini apa yang kita harus pikirkan? Apakah disewakan untuk studio, untuk kantor, untuk apapun? Kita lihat. Yang ketiga adalah adaptasi adalah kemampuan primer manusia, ya, untuk bertahan hidup. Makanya ada istilah survival of the fittest. Jadi bahkan istilahnya sekarang agak kejam dan agak agak brutal gitu ya. Pandemik ini adalah ajang survival ya, ajang, jadi yang hidup ya hidup, yang mati ya mati gitu. Ya nggak gitu-gitu amat sih, tapi faktanya adaptasi adalah kemampuan basic ya, makhluk yang namanya manusia. Jadi jangan merasa kita udahlah saya mah gini aja. Udah pokoknya kita nunggu deh pandemiknya ini sampai selesai. Masalahnya pertanyaannya bisa jadi nggak selesai. Sudah banyak para analis yang menganalisa bahwa pandemik 2020 ini 2019-2020 adalah era perubahan baru untuk 100 tahun ke depan. Akan banyak pekerjaan-pekerjaan, karir-karir yang tenggelam dan hilang, dan akan banyak karir-karir dan pekerjaan baru yang muncul dikarenakan perubahan-perubahan yang hadir dan dipercepat oleh pandemi ini. Jadi pastikan real life property adalah, ya kan, institusi, ya kan, ekosistem makhluk hidup, perusahaan yang mampu bertahan hidup selama mungkin. Adaptasi ini yang menjawab semua kebijakan yang saya harus turunkan, harus putuskan, harus tanda tangani, itu membuat semua arah untuk bertahan hidup selama mungkin. Jadi mohon difahami dan dimaafkan kalau ya potongan gaji itu dari 3 bulan masih akan diperpanjang lagi per 3 bulan lagi misalkan. Karena ya lebih baik kita hidup selama mungkin ya, dalam definisi perusahaan ya, dan definisi keberlangsungan penghasilan dibandingkan saya tidak antisipasi tiba-tiba secara dadakan perusahaan tidak mampu untuk ya mengelola ya kan account ini.
Oleh karenanya, empati, perubahan, dan adaptasi adalah strategi inti dari penanganan pandemi yang dimiliki oleh perusahaan ini. Lanjut, Bang Ardi. Strategi tadi harus dilengkapi dengan survival skill set, ya, yaitu adalah kemampuan yang harus dimiliki untuk bertahan hidup. Khususnya pandemik ini, ya, khususnya pandemik ini, saya cerita saja. Tidak semua, ya, orang, tidak semua usaha itu jadi susah gara-gara pandemik ini. Coba lihat, perhatikan. Nah, di sini materi tema pertama adalah survival skill set pertama adalah critical thinking. Ya, bagaimana kita berpikir dengan kritis. Ya, makanya di seluruh real life people saya menjadi sedih kalau masing-masing seperti bebek atau seperti kerbau dicocok hidungnya. Ini kalau ada atasan, ya, di real life ini yang sifatnya doktrinasi dan tidak memberi ruang untuk berpikir, laporin ke saya. Karena itu akan membangun satu iklim yang tidak sehat dan hanya menuju kepada jurang kematian kita. Dimanapun organisasi di real life ini yang harus dibangun dengan, ya ini pesan saya sekaligus, ada dua hal saja, yaitu critical thinking, mikir terus di level manapun kita bekerja. Karena menggunakan akal adalah bentuk dan cara bersyukur kita kepada Allah. Jangan gini, semua orang yang bukan gini, di slide sebelumnya ada kata survival of the fittest, artinya memang yang banyak sekali alasan dalam kehidupannya itu memang yang nggak lolos seleksi. Aku kan cuma lulusan SMP, aku kan lulusan SMA, aku kan ini, gitu kan. Janganlah diri kita, sebel saya kalau melihat orang yang melihat masalah, itu lalu 10 cerita masalah, 2 cerita solusi, dibalik. Ya, 2-nya problem statement, 10-nya ikhtiar cari solusi. Karena di dalam ikhtiar cari solusi, di situ kita pakai akal kita. Nah, rekan-rekan semuanya, jika kita tidak memiliki critical thinking hari ini, maka kita bukan the fittest tadi. Kita tidak menjadi sosok atau perusahaan yang siap untuk survive. Dan ini bahaya. Bagi, ya kan gitu, kan tadi, bagi pemimpin di real life ini yang tidak memberi ruang untuk melakukan, ya, inovasi, usulan-usulan ide, maka pastikan bahwa itu tidak seperti yang saya harapkan. Sebaliknya, bagi kita semua individu-individu di dalam real life property dan di grup ini, maka jangan sampai kita juga kemudian membenamkan diri kita hanya pada posisi kita di hari ini dan masa lalu. Sedih sekali karena kata Rasul, ya kan, bahwa kita mukmin itu diminta untuk hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini. Prinsip-prinsip sederhana kok. Nah, critical thinking itu yang memastikan mesin terus panas, yang memastikan adaptasi, ya, perubahan terus terjadi. Sehingga kita tidak hanya cari, misalkan nih, akad nih. Ini akad di bisnisnya SBU 1. Akad susah. Akad susah. Kalau kita pakai rumus masa lalu yang sebelum krisis, kita pasti akan bilang, ya sudah Pak, lapor nih ke atasan. Pak, semua bank tidak menerima akad karena mereka lagi fokus restrukturisasi. Ilmunya nambah dikit, tapi tetap cari alasan. Pak, saya udah cari tahu Pak, ya, bahwa ternyata produk KPR di mata bank itu adalah produk rugi selama 3-5 tahun awal, Pak. Bank kan, wah ini udah pakai ilmu analisa nih, tapi ujungnya tetap sama. Jadi bank itu, Pak, kalau melending KPR, itu dia mendiskon, Pak.
jadi diskon 7%, 8%. Ada fix and cap kalau BCA kan gitu. Dan ada tiering kalau bank syariah. Jadi Pak, mereka nggak untung di masa pandemi ini lending KPR Pak, karena rugi sampai 5 tahun, kalah cash flow bla bla bla. Jadi Pak, ujungnya sama, kita tetap sulit Pak, dapetin KPR Pak. Jadi mau pakai analytical kayak mau pakai nggak analytical kayak ujungnya juga sama, saya nggak perlu itu. Kan beda dengan begini Pak, saya tahu nih. Ini kan bentuk semangat ya kan. Ya, dan critical thinking karena ini survival skill set. Pak, saya tahu Pak, sekarang bank lebih fokus pada restrukturisasi dan relaksasi. Orang-orang yang sudah beli pakai KPR itu pada pilihannya cuma 2, direlaksasi restrukturisasi atau dijual kembali rumahnya Pak, supaya dia tetap survive juga Pak, nggak bayar cicilan. Nah, saya punya usul. Bagaimana kalau kita jamin saja Pak, kita ketemu sama pimpinannya bank, kita lobby, kita jamin bahwa selama pandemi ini paket 6 bulan, paket di atasnya 12 bulan, dan seterusnya ya sesuai dengan kemampuan kita coba lihat Pak, sehingga bank juga merasa aman sama kita Pak. Nggak ada habis di lending KPR lalu macet itu konsumen. Kita tanggung jawab Pak. Solusi keluar. Nah, ini loh yang saya sebut critical thinking. Tambah lagi, Pak, itu di sisi banknya, di sisi konsumennya, dia kan ragu untuk membenamkan investasi jangka panjang. KPR itu investasi jangka panjang. Dia ragu karir dia bertahan atau enggak, karena perusahaan dia juga belum tentu bisa bertahan misalkan. Ya, kita punya analisa, Pak. Kalau kita yakin dia ini, coba Pak, kita kasih diskon. Bentuknya misalkan kita bebaskan cicilan selama 6 bulan, dan seterusnya. Dan alhamdulillah, critical thinking seperti itu, saya bersyukur juga sudah terjadi di perusahaan ini. Sekali lagi, apakah critical thinking itu cukup sampai di situ? Oh tidak. Itu proses berkelanjutan. Nah, rekan-rekan yang rahmati Allah, survival skill set yang kedua adalah agility. Ya, agility itu gini. Pernah lihat ya gambar? Kita kan waktu kecil kan kita main bola bekel tuh ya, bola bekel gitu. Jadi bukan kayak misalkan bukan agility itu nggak kayak kerupuk gitu. Kerupuk itu kelihatannya besar, itu kan sekali diremes gitu, udah langsung ya namanya juga kerupuk. Kalau agility juga bukan kayak kayu misalkan ya. Jadi sekali dipatahkan dia langsung patah. Dia lebih kelihatan ke arah rotan. Nah ini kalau kita melihatnya material ya, rotan kan di angkok ya kan dibentuk kayak apa dia bertahan. Nah itu agility. Ya, kemampuan untuk terus ya kan gitu bertahan dari berbagai himpitan segala macam itu ada agility. Nah, agility itu menjadi rumus sustainability ya, menjadi rumus kita bertahan hidup. Jadi perusahaan ini atau apapun manapun ya, bahkan kehidupan kita juga sekalipun tidak memiliki kelenturan, kekuatan yang lentur, ya bola bekel kan diapain juga tetap jadi tuh, ya kan? Ditendang, tetap aja mengalirkan energinya kemanapun. Nah, jadi perusahaan ini memerlukan agility sehingga ini adalah lawan dari misalnya Pak Kiai Abduh, ya kan? Kita jumut itu artinya ya udah kita stuck di situ. Pokoknya aku maunya begini, nggak peduli, terserah. Saya kalau sudah nggak suka sama si A, saya pokoknya begini, terserah aja dunia mau runtuh kayak mau apa kayak gitu. Itu jumut itu. Kalau agility, dunia mau berubah kayak apapun, aku pun ikut berubah karena tidak keabadian kecuali tidak ada yang tidak ada kepastian atau apapun kecuali perubahan itu sendiri. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Nah, rekan-rekan semuanya,
dua survival skill set ini harus kita miliki. Sehingga satu kesimpulannya adalah perusahaan ini memastikan ke kita semua nih, pastikan dengan critical thinking dan agility adalah get ready for a lifetime of learning. Tiap hari kita belajar. Belajar baca buku boleh, belajar melihat orang lain boleh, ya kan? Terkaya sedunia, ya terkaya nomor 3 lah ya, 5 besar gitu. Yang mainnya nggak ngapa-ngapain kecuali main di bursa, beli sana sini dan seterusnya. Itu begini, belajar dari kesalahan sendiri adalah baik. Belajar dari kesalahan orang lain jauh lebih baik. Jadi juga jangan tunggu kita melakukan kesalahan, tapi belajarlah dan ya kalau di istilah kita adalah belajar itu sepanjang hayat dan kehidupan kita. Lanjut. Yang membuat kita semangat adalah slide berikutnya. Ternyata, next, kita lihat dampak setiap sektor ada ya. Ini sebenarnya nggak perlu saya urai lebih jauh, tapi yang paling kalau kita lihat itu yang biru muda. Ya, biru muda itu perdagangan, hotel dan restoran. Nah, itu nyungsepnya paling dalam, ya kan? Silakan nanti ini dipelajari. Yang stabil adalah apa yang kita konsum karena kebutuhan pokok, yaitu listrik, gas, dan air bersih. Ya. Yang naik, apa tuh yang naik tuh? Yang naik tuh biru pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan tuh naik, ya kan? Yang agak naik pula, ya kan? Pengangkutan dan komunikasi juga naik, turun. Pertambangan dan penggalian. Oke. Tapi yang jelas para pemain industri kreatif naik. Setiap orang bisa punya TV, setiap orang punya channel, ya kan? Itu para programmer di game itu naik drastis itu. Karena orang di rumah pada main game karena anak-anak. Dan itulah yang saya katakan, itu industri-industri baru yang muncul. Dan ini yang definisi paling nyata dipergilirkan itu begini. Salah satunya itu. Lanjut. Next. 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 Oke, ini ada data untuk bisa memperbaiki cara pandang kita, ya kan? Di rencana pembelian rumah dalam 12 bulan mendatang, 19 dan 20, datanya grafiknya agak mirip. Artinya kalau dari sisi orang pengen beli rumah, sebenarnya tidak ya berkurang itu memang sebelum pandemi memang sudah berkurang. Ya kan? Angka yang mau beli 20 ya, angka yang mungkin sama sekitar 85-an. Yang tidak juga sama sekitar. Jadi profil penjualannya mirip-mirip dengan 2 tahun lalu. Ya. 2 tahun lalu pun sebelum pandemi memang berkurang. Ya. Memang berkurang. Lanjut. Nah, ini yang menarik. Ada data pula memang dalam 3 tahun terakhir jumlah penjualan rumah memang berkurang hampir 50%. Kalau itu datanya Ali Teranghanda kalau nggak salah. Nah, di data ini menarik nih.
Di ini perbandingan tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020. Biru 2018, ya, merah 2019 dan orange 2019. Tren pencarian rumah dijual. Jadi selama setahun ya. Jadi kita lihat bahwa tahun 2020 pencarian rumah memang di bawah 2 tahun sebelumnya. Tapi trennya kalau kita lihat dalam 2 bulan terakhir ini, ya kan? Ini kan frame 1 tahun. Terjadi dari awal tahun turun nyungsep, tapi dalam 2 bulan terakhir ini sudah mulai naik. Ini adalah salah satu berita yang menggembirakan dan tetap semangat untuk kita bisa terus menjaga survivalitas kita. Next. Ini nggak perlu, lanjut. Yang terakhir. Next. Nah, rekan-rekan semuanya, industri properti pasca pandemi, yaitu ada 3 juga. Oke, ayo kita berubah, ya kita simak di poin ini. Yang pertama adalah bagaimana industri properti suka nggak suka, mau nggak mau dipaksa untuk digitalize, dipaksa untuk membangun eksistensinya di online, di digital. Kalau mau lebih jauh lagi di digital platform, hidup di dunia maya industri ini. Gitu. Nah, oleh karenanya, ya kita juga tidak boleh ketinggalan. Kita tidak boleh ketinggalan. Ya, saya titik tekan stressing di sini untuk coba melihat selama pandemi dan pasca pandemi itu dari sisi dan perspektif kaum anak muda. 2000 kalau kita bicara pemilu 2024 itu yang nyoblos ya, yang ikut pemilu untuk